Ya, ini kan tafsir. Dia tidak pernah mengikutkan Gibran dalam, saya kira memang kelompok Gibran agak takut kalau seandainya pecah kongsi dengan Prabowo. Nah, saya mau bilang begini. Tapi saya kembali ke pertanyaan awal nih ya. Saya akan berusaha menjelaskan dari perspektif saya mengapa Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan yang Anda sebut sebagai arahan itu ya. Yang arahan itu sebenarnya hanya berlaku kepada para pendukungnya. Ya. Tapi saya sebut paling tidak dua penjelasan ya. Penjelasan pertama adalah bahwa Pak Jokowi itu sedang mengatakan kepada publik bahwa jangan pernah berpikir bahwa kami ini tuh artinya Jokowi dan keluarga, sedang sebetulnya tidak serius memajukan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Karena saya nggak tahu apakah teman-teman mahasiswa di sini sudah pernah mendengar ada framing-framing narasi-narasi bahwa Gibran itu sebetulnya diharapkan akan bisa dengan segera menggantikan Pak Jokowi hanya dalam beberapa tahun saja. Pak Prabowo akan diganti oleh Gibran. Saya sama sekali nggak percaya dengan itu, tapi itu mengemuka, itu muncul. Bahkan kemudian dikatakan juga bahwa Gibran itu adalah orang yang akan menggantikan Prabowo kalau Prabowo sampai nanti dijatuhkan ya. Atau bahkan 2029 itu ada gilirannya Pak Gibran untuk maju ya, bukan lagi Pak Prabowo nih. Pak Jokowi itu sedang ingin mengingatkan pada kita semua bahwa itu nggak benar ya. Kami itu serius bahwa kami akan terus mendukung Gibran sampai 2034 ya. Karena Anda harus ingat bahwa, atau teman-teman barangkali juga ingat bahwa sebetulnya yang mengajukan nama Gibran sebagai calon wakil presiden adalah bukan Pak Jokowi. Yang mengajukan adalah Pak Prabowo sendiri berdasarkan hasil survei-survei di masa itu yang menunjukkan bahwa pendamping Pak Prabowo yang paling kuat ketika itu adalah dibandingkan semua termasuk dengan Pak Erick Thohir itu adalah Gibran ya. Jadi Gibran maju sebagai wapres tidak sebagai ancaman buat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah statement dari Pak Jokowi bahwa Prabowo Gibran itu adalah sebuah duet yang memang kita dukung sepenuhnya ya. Dia juga mau ngomong itu sama nggak cuma pada pendukungnya, tapi pada publik secara luas ya. Kita nggak main-main dengan duet ini. Dan saya setuju bahwa ini ada kaitannya dengan semangat apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi di tahun-tahun kekuasaannya. Itu harus terus berlanjut ya, termasuk terus berlanjut. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwa ini seperti mengingatkan kepada kami sebagai para pendukung bahwa serius ya, kalian itu harus dukung Prabowo dan Gibran. Ya, karena gini, sebetulnya di kalangan para relawan Jokowi misalnya, saya yakin ini akan diiyakan oleh teman-teman di sini. Itu ada sudah orang-orang yang merasa kecewa dengan bahwa kami harus mendukung Prabowo. Udah ada yang mengatakan bahwa kami nggak lagi dukung Prabowo ya. Kami ini kecewa dengan Pak Prabowo terutama kaitannya dengan amnesti kepada Mas Hasto kan. Bahkan ada sejumlah influencer yang secara jelas mengatakan bahwa kita udah nggak lagi dukung Prabowo kalau gitu ya. Masih tetap dukung Jokowi tapi udah nggak dukung Prabowo. Nah, buat Jokowi ini adalah sebuah hal yang sebaiknya dihindari ya. Kalau Anda adalah pendukung saya ya, Anda juga dukung deh Prabowo dan Gibran. Dan Gibran itu memang pada tahun 2029 itu belum siap untuk, bukan siap lah, belum masanya untuk menjadi seorang presiden. Jadi dukunglah Prabowo dan Gibran. Saya rasa itu dua poin utama yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu tafsir Mas Ade ya, bukan omongan langsung Pak Jokowi ya, tafsir. Saya bisa nambahin sedikit Mbak, yang disampaikan Bung Ade tadi ya. Sebenarnya kan gini, tadi juga sudah disinggung Bung Repli kalau nggak salah atau Bung Adian ya, soal dinamika surat-surat dari yang mengatasnamakan purnawirawan ya, segelintir purnawirawan itu yang bersurat ke DPR RI. Sebenarnya kan ini bagian dari strategi untuk bagaimana memecah Prabowo Gibran kan. Ya. Nah, dan kemudian sekarang bergulir dibangun sebuah isu bahwa
hati-hati Pak Prabowo, Gibran ini tengah mempersiapkan sesuatu untuk bisa membypass Anda gitu kan. Nah, sebenarnya statement Jokowi ini pertama tadi, selain tadi ada dua hal kan, bukan hanya satu statement Pak Jokowi. Saya minta semua relawan mendukung full program Prabowo Gibran ini sampai tuntas 5 tahun dan kita perjuangkan untuk mendukung untuk 2 periode. Yang mau dikatakan Pak Jokowi terhadap statement yang kedua 2 periode itu adalah, nggak ada itu Gibran mau maju di 2029. Sebenarnya poinnya itu. Karena secara tersurat dan tersirat, Pak Jokowi mau mengatakan bahwa ini pasangan terbaik hari ini yaitu Prabowo Gibran, bukan Gibran yang maju. Oke, baik Bang Refli, katanya sebenarnya ada upaya memecah hubungan dari dua orang ini. Kayak anak kecil aja dipecah ya. Walaupun yang satu memang masih muda ya. Jadi begini, dalam politik itu ya biasalah dukung-mendukung dan lain sebagainya seperti ini. Tetapi kalau kita lihat ya pernyataan Prabowo misalnya, dia nggak pernah dia katakan dukung Prabowo Gibran. Dia mengatakan kalau saya berhasil, kalau saya berhasil maka saya akan bersedia dicalonkan lagi, ya kan? Tapi kalau tidak berhasil, saya nggak usah dicalonkan lagi, nggak usah dipilih lagi, kan begitu. Nah, maksud saya gini, psikologi politik Prabowo yang saya baca ya, ini kan tafsir. Dia tidak pernah mengikutkan Gibran dalam sebuah statement yang seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintahan ini pemerintahan Prabowo, bukan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kalau kita misalnya dulu ada terkenal Soekarno-Hatta misalnya, nggak terjadi sekarang ini. Oh, jadi sama makanya seperti Jokowi misalnya, yang tidak pernah mengikut sertakan Ma'ruf Amin dalam perbincangan-perbincangan sehari-hari karena dianggap nothing, nobody, dianggap tidak ada. Ini yang tadi saya bilang bagian dari memecah ini salah satu statement sebenarnya. Sekarang Anda memang benar. Kenapa? Saya kira memang kelompok Gibran agak takut kalau seandainya pecah kongsi dengan Prabowo. Karena sekarang ini yang saya katakan gantungan politik kelompok Jokowi ini adalah Prabowo. Tapi coba Anda bayangkan ya, misalnya gini. Ini teman-teman kita di depan ini. Ada Prabowo, ada Jokowi. Dia lebih loyal kemana? Ke Jokowi. Dua-duanya. Nah, ini kan kalau kita bicara pertama saya itu kan jelas. Kalau kita bicara komparatif, ya kan? Mereka menginginkan itu tetap bounded. Benar, karena itulah gantungan politiknya. Tetapi realitas politik ke depan, saya memprediksi, ya kan? Prabowo makin dominan dengan katakanlah timnya sendiri nanti akan ada reshuffle lagi dan lain sebagainya. Sementara Gibran dan Jokowi akan makin surut. Oke, jadi benarkah Gibran itu takut sebuah pecah kongsi analisis sama Prabowo? Karena itu nanti yang takut pecah kongsi adalah Gibran.